Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Ya, mari masuk Pak Rosid. Iya, terima kasih Mungkin Pak. ada perlunya datang ke ruangan Bapak. Kira-kira apa agenda Bapak datang ke ruangan saya? Baik Pak. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk berbincang dengan saya. Adapun yang menjadi tujuan saya untuk Bapak adalah saya ingin membahas tentang salah satu siswa kita yang selalu bolos kalau di jam pelajaran saya Pak. Saya ingin minta petunjuk dari Bapak. Oh, berapa orang yang sering bolos, Pak? Hanya satu orang Pak, tapi hampir di setiap jam pelajaran saya dia bolos. Makanya saya temui Bapak untuk minta pandangan-pandangan. Oh, iya. Ini anaknya rumahnya jauh atau dekat? Sebenarnya dibilang jauh tidak juga, dia sebenarnya sedang saja jarak. Ya, maka dia ada kendaraan sendiri. Oh ya, bagaimana situasi sekarang? Anak itu apakah masih bolos? Itulah sebabnya maksud saya menghubungi Bapak karena meski beberapa kali anak ini saya tegur tetapi tetap dilakukan. Jadi saat ini anak itu masih tetap saja membolos Pak. Karena itu perlu ditangani segera. Kira-kira apa yang mempengaruhi anak itu sering bolos? Kalau saya coba pikirkan Pak tentang penyebabnya, karena ini kan sebenarnya tidak terlalu jauh juga rumahnya. Mungkin anak itu ada masalah, termasuk mungkin ada mungkin bisa jadi karena ada temannya di luar yang mengajak, atau bisa jadi karena ada masalah di rumahnya. Jadi kira-kira itulah sebabnya sehingga dia sering bolos. Tapi insya Allah kalau lebih jauh Pak, nanti saya akan coba. Oh iya Pak, baik. Jadi situasi yang diinginkan seperti apa Bapak mengenai anak yang sering terlambat ini? Ya ini kan anaknya Pak, di awal-awal itu enggak seperti ini. Nanti akhir-akhir ini baru dia sudah beberapa kali dia bolos. Jadi tentu saya menginginkan anak ini kembali lagi seperti sedia kala, kembali lagi dia aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Itu situasi yang saya inginkan. Oke, baik Pak. Jadi apa yang bisa membuat itu bisa terwujud Pak Rasid? Situasi itu bisa terwujud manakala anak itu menyadari dirinya, manakala anak itu sadar bahwa apa yang dilakukannya itu tidak benar, dan itu juga pasti tidak sesuai dengan harapan dari orang tuanya. Saya juga orang tuanya dianggapnya anaknya selalu pergi sekolah tapi dia tidak. Jadi ya kalau dia menyadari itu, insya Allah dia akan kembali seperti sedia kala. Jadi mungkin ada gagasan untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini yang sempat saya pertimbangkan Pak. Mungkin anak ini perhatian. Oleh karena itu saya akan mencoba meluangkan waktu berbicara dari hati ke hati.
termasuk saya nanti akan menggali dan melakukan restitusi karena jelas-jelas bahwa anak ini sudah tidak lagi sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati di kelasnya, sehingga memang saya membutuhkan waktu untuk berbicara khusus dengan anak ini, melakukan restitusi dengan anak ini. Tentu saja saya juga melalui mungkin guru BK-nya, jadi saya tidak akan bekerja sendiri, saya akan mengajak guru BK-nya untuk bisa melayani bersama anak ini. Dan yang paling penting juga saya akan bersama guru BK menyurat ke orang tua anak ini untuk menginformasikan tentang kondisi anaknya sekarang, lalu sekaligus saya akan mencari tahu tentang bagaimana kondisi rumah tangga mereka, karena jangan sampai di sana juga penyebabnya. Jadi saya memilih untuk melakukan kunjungan dan berbicara kepada orang tua mereka tentang anaknya. Saya kira itu, Pak. Oh iya, Pak. Jadi apa yang bisa memastikan hal itu berjalan, Pak? Insya Allah, Pak, saya akan segera menjadwalkan atau mencari waktu yang luang, karena kondisi ini tentu tidak bisa dibiarkan berlangsung. Insya Allah, Pak, saya menjamin dalam waktu yang tidak lama lagi ini saya akan memanggil anak itu. Saya akan mengajak mereka bersama-sama melakukan diskusi, sekaligus insya Allah menjadwalkan akan melakukan. Oke. Mungkin ada tambahan lagi, Pak? Saya kira cukup itu yang bisa, yang untuk sementara yang saya anggap dengan melakukan pembicaraan mereka cari tahu kenapa sampai mereka melakukan seperti itu dan apa yang sesungguhnya anak itu inginkan, karena dipastikan bahwa dia berbuat seperti itu karena ada sesuatu kebutuhan yang mungkin tidak terpenuhi sehingga melakukan hal itu. Itulah yang ingin saya cari tahu dulu, Pak, melalui berbicara dari hati ke hati dengan anaknya, sekaligus melakukan kunjungan ke orang tua mereka. Oke, baik, Pak. Jadi apa yang akan dilakukan Bapak setelah sesi ini dari alternatif yang Bapak kemukakan tadi? Ya, insya Allah, Pak, apa yang telah saya gagas tadi, yang telah kemukakan tadi tentang apa yang saya, insya Allah itu akan segera saya eksekusi, karena situasi ini sebenarnya sangat mendesak, karena awalnya ini anak kan tidak seperti ini, jadi sesegera mungkin ditangani sehingga ini anak bisa kembali seperti sejak kala. Terima kasih. Jadi kapan, Pak, bisa dilaksanakan? Kemudian siapa yang perlu dihubungi untuk melaksanakan yang kita inginkan tadi? Iya, Pak, saya rencana insyaallah minggu ini saya akan panggil anaknya, kemudian saya restitusi di ruangan khusus, mungkin di ruang BK ini akan saya lakukan. Lalu minggu ini juga saya akan menyurat ke orang tua mereka untuk sebagai penyampaian bahwa saya dan guru BK-nya akan berkunjung dalam rangka membahas atau membicarakan tentang anak. Oke. Kemudian bagaimana Bapak Rashid memastikan ini bisa berjalan? Insya Allah, Pak, dengan keinginan dan komitmen dan sekaligus sebagai tanggung jawab saya selaku guru yang tentu saja tidak rela melihat ada satu pun anak kita yang tidak belajar karena ada sesuatu hal sehingga dia bolos, sehingga akan segera kita cari tahu sesuatu hal itu yang menjadi penyebab sehingga anak ini selalu bolos. Insya Allah, Pak. Kemudian siapa yang perlu dimintai dukungan selain dari Bapak sendiri dan dari BK? Tentu saja sebenarnya
kalau kita berbicara Pak tentang pembinaan anak kita ini, bahwa seluruh stakeholder yang ada di sekolah itu sebenarnya bertanggung jawab terhadap anak-anak kita. Jadi semuanya perlu mendukung, semua rekan-rekan sejawat perlu mendukung, kemudian kepala sekolah terutama, juga guru BK dalam hal ini, dan tentu saja orang tua mereka juga. Itulah sebabnya kami akan melakukan kunjungan, karena tanggung jawab ini adalah tanggung jawab bersama antara orang tuanya di rumah dan kita sebagai orang tua kedua di sekolah. Saya kira itu Pak. Oke, baiklah. Pertanyaan terakhir Pak, kira-kira apa yang bisa Bapak simpulkan dari sesi pertemuan kita hari ini? Alhamdulillah Pak, berkat petunjuk dari Bapak, paling tidak saat ini sudah ada langkah-langkah yang akan saya lakukan, dan mudah-mudahan langkah-langkah yang akan kita ambil itu bisa menjadi solusi untuk anak ini, sehingga anak ini bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat di tengah-tengah teman-teman mereka di dalam kegiatan pembelajaran. Alhamdulillah, mudah-mudahan, mohon doanya Pak, mudah-mudahan bisa berhasil institusi yang akan saya lakukan nanti terhadap anak ini, begitu kunjungan dengan orang tua mereka, sehingga anak ini bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat lagi. Saya kira itu. Oke Pak Rasid, ya saya mengucapkan banyak terima kasih. Bapak sudah menghubungi Bapak mengatasi masalah sendiri. Ini sangat membantu di sekolah kita. Intinya Bapak ini memberikan kontribusi kepada siswa, bagaimana siswa ini semuanya bisa belajar dengan baik. Jadi tidak ada lagi siswa yang bolos. Terima kasih lagi Pak Rasid. Iya Pak. Sama Pak. Ucapkan banyak terima kasih. Oke, terima kasih. Itu saja. Saya pamit dulu Pak. Oh iya, terima kasih. Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Misi. Waalaikumsalam. Mari Pak, silakan masuk Pak, silakan duduk. Ya, terima kasih banyak Pak. Ada apa ini Pak? Ini Pak Idris menunggu saya. Begini, Pak. Apa yang menjadi agendanya Pak ini? Ini penting pasti nih Pak Idris ini, sehingga menemui saya di ruangan saya. Mari Pak, silakan. Iya Pak, terima kasih. Jadi sebenarnya saya datang ke ruangan Bapak itu mengenai anak didik kita. Kebetulan siswa yang saya ajar itu ada satu orang ini setiap hari ini selalu bolos, sehingga saya merasa terpanggil, merasa terduga bahwa ini anak harus saya harus panggil, kemudian saya harus tanya anak itu kenapa dia sering bolos. Iya, Pak. Iya, saya kira bagus sekali maksud dan tujuan Pak Idris ini, karena memang itu tanggung jawab kita semua untuk bagaimana anak kita tetap bisa berkembang, tetap bisa. Iya, jadi kalau saya tangkap berarti ini anak ini membolos di saat jam pelajarannya Pak Idris. Iya Pak. Iya. Jadi dari pertemuan kita ini, pembicaraan kita ini, apa yang Pak Idris ingin dapatkan? Ya, yang saya ingin dapatkan Pak, bagaimana anak didik saya yang saya ajar ini semuanya bisa menerima pelajaran dengan baik, tanpa tekanan. Mungkin anak ini mungkin ada sesuatu hal sehingga dia sering bolos pelajaran saya. Mungkin nanti saya akan melakukan atau memanggil anak itu. Saya akan saya akan lakukan. Ya betul. Iya. Jadi saya kira sudah yang diinginkan itu sangat bagus, dan memang pasti itu harapan kita semua, terutama di sekolah kita ini.
Tentu itu anak sekarang bagaimana situasinya sekarang? Apakah dia masih tetap bolos atau gimana? Oh iya Pak, tadi siang saya lihat cek lagi, saya mengajar dan itu tidak ada lagi. Jadi saya heran kenapa ini anak-anak tidak pernah masuk di pelajaran saya. Mungkin apakah cara pengajar saya atau bagaimana? Ya, begitu, Pak. Awalnya anak ini memang dari awal begini atau baru akhir-akhir? Anak ini sudah sering Pak. Mungkin apakah dia tidak senang dengan pelajaran saya? Oh begitu. Apa ya kira-kira yang mempengaruhi sehingga ini bisa terjadi pada anak ini seperti ini? Mungkin ini anak karena dia pergaulannya di luar itu banyak teman-temannya dari luar. Itu juga salah satu pemikiran saya. Apakah anak ini terpengaruh oleh temannya yang lain, yang dari kelas lain, atau ada teman di luar, sehingga dia itu selalu mau bolos. Itu mungkin. Jadi kira-kira itu penyebabnya. Ada nggak kira-kira penyebab lain selain karena? Mungkin karena apakah cara saya mengajar sehingga dia tidak senang. Ya, itu. Ya, jadi ini asumsi sementara ini penyebabnya karena temannya di luar atau penyebabnya karena cara mengajar. Ya saya kira bagus juga karena Pak Idris tidak langsung menyalahkan orang lain tapi juga membalikan kepada diri. Situasi yang seperti apakah kira-kira yang Pak Idris inginkan, yang seperti bagaimana ya, karena kan saat ini anaknya sebenarnya situasi yang bagaimana lagi situasi yang saya inginkan Pak, bagaimana anaknya ini semua dalam kelas itu 100% aktif, artinya 100% itu hadir semua, tidak ada yang bolos. Kemudian mereka merasa tenang, aman pada saat saya bertemu pelajaran. Ada tekanan. Iya. Tapi saya kira harapan itulah yang menjadi harapan setiap guru ya, bahwa anak itu sebagai ya. Kira-kira apa yang bisa Pak Idris tempuh atau lakukan untuk mencapai hal itu? Ya, supaya situasi yang Pak Idris inginkan bisa tercapai. Kira-kira ya. Mungkin Pak, pertama ya saya harus panggil itu anak, saya panggil baik-baik gitu. Apakah lewat surat, apakah mungkin saya hubungi BK untuk mengirim surat ke orang tuanya, ataukah anaknya langsung saya restitusi. Langkah awal saya restitusi langsung anaknya, saya panggil baik-baik, saya pisahkan dengan temannya, panggil berdua saja 4 mata. Itu alternatif pertama. Kemudian alternatif kedua itu ya saya surati orang tuanya. Iya. Jadi menurut Pak Idris, ya jadi apa yang Pak Idris gagas ini untuk menyelesaikan masalahnya adalah restitusi ya, begitu maksudnya. Restitusi. Kemudian melakukan kunjungan rumah atau orang tua dipanggil ini Pak Idris? Anak alternatif kedua itu Pak. Oh, alternatif kedua. Ya. Yang pertama dulu itu restitusi dulu. Saya mau tahu sebenarnya apa masalahnya. Kalau saya sudah lakukan restitusi, belum apa yang saya inginkan itu belum tercapai, titik temunya belum ketemu, mungkin saya hubungi orang tuanya. Oh iya, iya. Saya kira apa yang akan lakukan itu ya dicoba saja, mudah-mudahan bisa berhasil. Tapi untuk melakukan itu apa yang kira-kira Pak itu perlu persiapkan? Tentunya yang harus saya persiapkan waktu. Saya harus siapkan waktu Pak, waktu yang cocok, waktu yang tidak mengganggu jam pelajaran. Mungkin waktu
pagi ya, mungkin waktu pagi pada saat jam pertama. Mungkin langsung mungkin anaknya hadir, nanti saya langsung ketemu dia, saya panggil. Tapi bagaimana kira-kira Bapak ini bisa memastikan hal itu bisa berjalan? Ya mungkin dengan cara ya harus cepat saya lakukan. Ya jangan menunda-nunda lagi, karena kalau saya menunda lagi mungkin kalau saya tunda lagi tidak akan tercapai apa yang saya inginkan. Iya, betul juga Pak, bahwa sesuatu yang segera direncanakan itu dan itu kebaikan segera kita eksekusi. Kira-kira ada lagi gagasan Pak Idris untuk menyelesaikan masalah ini atau bagaimana? Mungkin Pak cara lain itu apabila alternatif pertama tidak bisa terselesaikan, maka saya gunakan alternatif kedua, yaitu dengan menyurati orang tuanya, dua PK. Oh iya, jadi harapan saya ya apa yang Pak Idris gagas untuk menyelesaikan masalah ini dicoba dilaksanakan. Oleh karena itu saya ingin bertanya lagi ke Pak Idris, apa kira-kira yang Pak Idris lakukan untuk segera mencapai tujuan yang Pak Idris ini mencapai itu setelah sesi ini selesai? Apa kira-kira yang Pak Idris akan lakukan? Mungkin Pak segera saya lakukan setelah sesi ini, mungkin saya segera bertindak. Mungkin saya buat waktu dulu, mungkin besok ya mulai melakukan. Saya menunggu siswanya dulu, siswanya datang, nanti saya panggil baik-baik, langsung segera saya eksekusi. Oh jadi sesegera mungkin ya akan dilaksanakan ini. Iya Pak, siap. Iya, oke. Siapa yang bisa dihubungi untuk hal ini? Siapa saja yang Pak Idris akan hubungi? Mungkin yang saya hubungi yang paling tepat itu BK atau wali kelasnya. Oh iya, jadi wali kelas, guru BK. Ya. Terus bagaimana bisa dipastikan bahwa ini bisa berjalan? Dengan cara itu Pak, ya saya laksanakan langsung saya eksekusi. Setelahnya anaknya saya panggil baik, kemudian saya eksekusi langsung pada anaknya. Itu cara pertama. Kemudian cara kedua ya itu tadi dengan menyurati dulu. Saya hari pertama saya ketemu tidak jadi gagal, alternatif kedua saya pakai menyurat ke orang tua Megawati Soekarno. Jadi siapa yang bisa memberikan dukungan, siapa kira-kira yang bisa memberi dukungan agar apa yang dilakukan oleh Pak Idris dalam pembinaan itu bisa hasil? Mungkin dukungannya Pak, dukungan dari Bapak sendiri sebagai kepala sekolah memberi izin saya untuk melakukan restitusi kepada anaknya. Yang kedua, menghubungi kedua orang tuanya. Kemudian dukungan dari BK, teman sejawat, dan juga wali kelas. Insya Allah saya selaku kepala sekolah tentu mendukung sepenuhnya apa yang Pak Idris akan laksanakan, apalagi ini adalah pembinaan dan dalam rangka membangun budaya positif di sekolah kita ini. Insya Allah saya pun akan menyampaikan kepada rekan-rekan guru yang lain agar senantiasa memberi dukungan, saling kolaborasi, khususnya di dalam pembinaan anak-anak kita. Terakhir, kira-kira apa yang Pak Idris bisa simpulkan dari pertemuan kita ini? Oh iya Pak, yang bisa saya simpulkan pada pertemuan hari ini yaitu saya merasa puas, merasa senang, bisa menyampaikan, bisa curhat kepada Bapak, bisa menyampaikan apalagi masalah saya kepada Bapak,
mengenai anak didik saya yang sering bolos, dan saya dalam hal ini juga diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan diri supaya anak didik saya ini bisa menerima pelajaran secara full, dan siswanya tidak ada lagi yang bolos begitu Pak. Terima kasih. Baik, saya mendukung sepenuhnya apa yang Pak Idris akan lakukan. Silahkan berjalan, silahkan dilaksanakan, dan saya berharap tidak ada lagi kelak anak-anak kita yang bolos. Silahkan dilakukan restitusi kepada anak-anak kita tersebut. Ya, saya kira itu dari saya Pak Idris. Ya Pak, siap. Lahirkan profil pelajar Pancasila.